Ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Oyasumi nasai, listener. Selamat datang kembali di G Podcast. Kali ini ada di segmen Jicar bersama saya Hasan Abdurrahman dan Mamang Nura Ardi. Halo Mamang. Halo. Ya oke. Sudah cukup lama terpaut episode kita tidak membahas tentang karakter-karakter lagi. Terakhir kita membahas tentang ukiyo-e ya. Betul. Nah, kali ini kita bakal membedah karakter yang unik-unik lagi, khususnya di dunia tokusatsu yang jarang dibahas orang-orang. Kali ini sosok yang akan dibahas di episode kali ini adalah sosok villain yang menurut kami ini merupakan gambaran villain yang benar-benar jahat dan juga kuat di dunia Super Sentai dan bisa dibilang paling keren lah ya sepanjang sejarah Super Sentai yang pernah kami nonton. Jadi kita bakal bahas final villain dari series Osama Sentai King Oger, yaitu Dagdet. Betul, lagi-lagi King Oger guys. Betul, karena itu series Super Sentai terbaik yang seperti yang sudah pernah kita bahas ya guys ya. Dan kali ini topik utama kita adalah seorang villain. Setelah kemarin kita 2 MC, 2 hero, kayak ini kita akan membedah filosofi nilai-nilai kejahatan dari seorang villain ya. Betul. Kita bakal mengulik apa sesuatu yang beda lah dari episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita mengulik nilai-nilai apa yang bisa dipelajari, yang bagus, yang baik. Kali ini kita bakal melihat nilai-nilai buruk yang harus kita hindari gitu. Atau kita mungkin sedikit lah mengambil apa yang sisi baiknya mungkin ya. Kalau ada. Benar-benar luar biasa jahatnya ya. Oke. Sedikit dulu Mamang mau apa yang Mamang ingat atau yang Mamang mau ceritain tentang karakter Dagdet ini seperti apa nih? Ya, oke. Sekaligus yang pertama mungkin ya manipulatif sih. Yes. Betul. Oke, manipulatif. Waktu pertama kali episode kan kita dikasih taunya Bagnarak kan musuhnya. Nah itu kayak oh iya Bagnarak musuhnya nih. Terus pas tiba-tiba pas dipertahankan kok ada yang baru dan ternyata nyambung gitu kayak wah ternyata tuh selama ini tuh Bagnarak tuh cuma korban gitu kan, korban fitnah doang nih. Iya. Itu terlalu wah luar biasa dia. Iya. Kayak manipulatif itu kayak mengadu dombakan manusia dengan Bagnarak padahal nyatanya yang aslinya penduduk asli planet itu aslinya Bagnarak gitu. Yes. Terus manusia sebagai pendatang dari bumi kan, buminya Kyoryuger ceritanya. Itu dia. Akhirnya pas udah ketemuan ternyata Dagdet tuh ngadu domba supaya mereka berantem cuma buat tontonan doang. Betul, nah itu kayak wah ini karakter gila sih, villainnya gila sih. Itu apa filosofi kedua yang ingin saya highlight. Dia tuh dengan filosofi kekanak-kanakannya, dengan sifat anak-anaknya, dia tuh cuma pengen main-main doang jadi monster pak. Ya benar. Jadi sedikit cerita gitu tentang Dagdet ini. Jadi Dagdet ini adalah makhluk luar angkasa, ya kan? Ceritakan makhluk luar angkasa, raja seluruh luar angkasa. Betul. Dia tuh punya kekuatan penciptaan, terus punya kekuatan manipulasi ruang dan waktu, terus bisa nyamar, terus kekuatannya banyak lah pokoknya kekuatannya. Pokoknya kekuatan semua lah. Bisa telepati, bisa ngegedein besarin badan, bisa ngecil, pokoknya mah banyak kekuatannya. Nah, dengan kekuatan yang luar biasa itu sebagai raja dari luar angkasa, dari semesta, akhirnya dia tuh cuma pingin main-main aja gitu. Ya, pingin nonton para ciptaan-ciptaannya ini berantem. Betul. Dan yang paling gilanya lagi adalah spoiler, King Oger itu dari kekuatannya Dagdet. Betul. Nah itu mobil khusus sang MC Gira. Itu ciptaan Dagdet. Plot twistnya di situ tuh. Ya itu gila sih. Dan kenapa menurut kami Dagdet itu merupakan gambar villain yang kami nantikan? Karena villain sepanjang sejarah Super Sentai itu cuma ingin menguasai dunia, sedangkan ini tidak ada niatan untuk menguasai dunia, tapi cuma pingin main-main aja. Ya memang karena saking kuatnya ya udah bosan aja gitu, pingin main-main. Ya pingin ngeliat orang gelut-gelut aja. Gila sih. Nyari perkara doang. Iya, nyari perkara doang. Dan dengan kekuatan manipulasi ruang dan waktunya, sebenarnya semua alam semesta bisa dihancurin dengan satu jentikan. Cuma dia nggak mau karena pingin main-main aja. Betul.
Ini benar-benar OP sih. Ini OP-nya benar-benar OP parah, coy. Emang gila sih. Gila. Satu jentikan aja itu sebenarnya dunianya King Oger udah tamat itu di episode pertama kalau sebenarnya Dagden nggak mau ngelanjutin. Iya betul. Betul. Cuman ada nilai kedua yang pengen saya angkuh jadi sombong, Pak. Aduh. Dia Dia jadi apa-apa sombong. ntar. Jadi angkuh nih, angkuh. Iya, angkuh gitu. Oh, jadi terlalu merasa segalanya punya dia. Akhirnya ya karena keangkuhannya dia termakan oleh senjatanya sendiri, Pak. Betul. Oleh sesuatu yang dia ciptakannya sendiri itu. Gira. Itu gira ya. Itu ada sisi positifnya, Pak. Jadi kita harus belajar nih. Kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong lah ya. Karena bisa termakan oleh kelakuan kita sendiri gitu, sama seperti Dagden. Padahal dia sudah kuat, sudah menguasai dunia. Sebenarnya dia kalau pengen hidup tenang, hidup santai bisa. Ya kan dia penguasa dunia, penguasa alam semesta. Cuma dia nggak mau. Tapi karena itu, ya dia malah mati. Betul. Malah hidup tidak tenang gitu. Nah, itu sih. Ada lagi nggak Mamang Nur Ardi? Ini sih, dia masih nyambung sama manipulatif. Tapi kita lebih ke apa ya? Lebih lagi kayak dia tuh kan memperbudak orang lain. Contohnya, wah, ya si siapa kakaknya Gira tuh? Dulu Pak. Wait, siapa sih dulu? Itu pemimpin Sugodam ya, bukan? Iya, pemimpin Sugodam dulu. Yang sebelum Gira. Aduh, siapa sih kakaknya Gira? Iya, yang lupa namanya, coy. Rakles. Nah, kan diperbudak tuh Rakles kayak harus, tapi ya mungkin Raklesnya pintar kayak dia tuh ikutin permainannya si Dagden karena dia nggak punya kekuatan. Tapi kan tetap tidak merubah fakta bahwasannya kalau Dagden tuh mau memperbudak orang lain gitu kayak terus dia tuh kayak terlalu menyepelekan nyawa bawahannya gitu. Kayak dia yang lima kroco itu kan. Tuh, dia terus kayak temen bawahnya mati ya udah gitu, dia malah seneng kayak dikasih tontonan bagus itu kayak what dia kayak anjir terlalu ini emang benar. Jadi kalau di monster lain tuh kalau jenderal-jenderalnya udah turun tuh takut, kalau dia mah ya malah seneng. Iya. Bisa lihat. Iya kan. Bisa lihat pertarungan yang bagus. Betul, malah kayak ngasih, wah udah dikasih tontonan bagus nih gitu kayak what. Iya benar. Iya gitu sih. Ya gitu Pak. Terlalu memperbudak bawahan karena gitu ya. Dan dia juga bisa berhasil dengan manipulatifnya. Dia berhasil mengalahkan pemimpin Bagnarak dan pemimpin manusia. Karena waktu itu pemimpin Bagnaraknya si Disnarak, pemimpin manusianya kan waktu itu cuma ada satu kerajaan Sugodam. Ya. Yang keluarganya Hasti itu siapa yang pertama tuh namanya tuh. Ya kan? Betul. Itu benar-benar Dagden tuh edan sih, benar-benar edan banget. Dan itu salah satu kekuatannya yang paling gila juga, dia tuh bisa pindah-pindahin orang di berbagai planet yang dia mau. Nah, kayak yang di episode Kyoryuger ya, dia pingin aja gitu pindahin si Osamu Sentai King Oger ke dunianya Kyoryuger. Ya pingin aja gitu. Ini tujuannya jarang sih, tujuan monster kayak gini tuh jarang gitu. Ya, karena rata-rata di dunia pertokusatsuan kan menguasai dunia, apapun caranya pokoknya tujuannya satu, menguasai dunia. Iya, bukan mau ya udah pengen main-main aja gitu, jarang banget. Iya. Pengen have fun bener-bener main sih. Luar biasa. Ada apa lagi ya? Yang keren dari Dagden? Tapi yang pasti dia adalah tokoh villain yang pintar, nggak asal jeprut asal barbar aja. Ya. Dia ingin bikin permainan yang dia senangi dengan cara yang pintar. Bikin permainannya nggak asal. Ada satu episode ketika dia sebenarnya tuh dia kayak kalah, tapi karena tahu dia bisa hidup lagi kayak wah itu gila sih yang waktu dia sempat dibunuh terus kan bener. Ya yang masa-masa tanya kan kaget ada satu bawahannya yang bisa kayak nginin waktunya gitu loh. Iya, ya kan? Bisa nyamper itu kan. Nah iya, terus akhirnya Dagdennya balik kayak wah ini orang kayaknya emang sengaja kemarin tuh buat ngalah kayak buat ini doang ngetes. Iya, ngetes doang biar seakan-akan masih senang dulu deh orang-orang, ternyata hidup lagi. Itu Dagden hidup lagi tuh 3 kali kalau nggak salah tuh. Iya kayaknya. Kali dah. Wah lumayan sih itu. Jadi seakan-akan kayak ngasih harapan dulu ke King Oger. Iya, betul.
kita bisa hidup. Ternyata memang otaknya memang pokoknya mah main dan main pokoknya. Ya betul. Memang Gila sih. Keren. betul. Ya lu, ya dia juga punya kekuatan bisa hidup ya. Dia kingnya sih sebenarnya. Ya betul. Cuma itu sih apa? Kekurangannya tuh kayak terlalu semua kekuatan dipakai sama dia gitu. Ya betul. Kekurangannya tuh jadi kayak terlalu apa sih? Ini semua kekuatan ada ini mah. Ya betul. Semua kekuatan monster ada gitu. Ya. Teleport bisa kan gitu. Dia juga. Semua itu mah. Iya. Semua bisa. Iya. Betul. Kekuatan penciptaan. Tuh. Semua. Semua ruang dan waktu, terus bisa nyamar, bisa semua itu mah. Ngacauin Bisa jadi timeline. raksasa. Ngacauin timeline banget. Timeline bisa. Ya. Betul. Sebenarnya itu possible lah kalau misalkan kita narik kayak gitu jadi villain yang Super Sentai buat semuanya gitu. Iya. Karena dia Itu, punya kekuatan itu. benar. Dia punya kekuatan itu Jadi makanya. Iya, jadi kayak apa? Misalnya anniversary ini kan Nah, next year tahun depan anniversary 50. Nah, Nah, itu bisa tuh. harusnya. Iya. Kenapa? Tapi nggak apa-apa, jadi King Oja kan jadi keren. Itu dia. Aja. Mantap. Betul. Keren. Sebenarnya ya, Ini ya, jadi kalau kenapa? kita tarik kesimpulan yang ada nih, sebenarnya yang bisa ngebunuhnya si Dagdet adalah ya Dagdet itu sendiri. dari itu sendiri. Iya, Ya. karena kan kita sebut lagi Gira. Gira kan dari mana? Dari hasil kekuatannya Dagdet. Dia udah. Iya. Gira Ya itu kan? ciptaan Dagdet. Iya, jadi sebenarnya yang bisa ngebunuhnya Dagdet ya diri dia sendiri. Udah, sebenarnya Iya. gitu. Benar. Sebenarnya cerita King Oja tuh udah apa? Hasil tulisannya Dagdet. Ya, Cuma betul. ada yang Dagdet nggak sadar agak melenceng sedikit dari alur ceritanya dia. Nah itu. Rakles, kuncinya di Rakles sebenarnya. Nah, itu Rakles tuh berhasil bikin Rakles tuh berhasil mendandingi kepintaran dewa itu gila. alam semesta. Itu Gila. sumpah itu gilanya tuh di Raklesnya sendiri. Maksudnya Jadi, kayak wah luar biasa. Rakles ngikutin Iya. alur, cuma dikasih twist sedikit, kasih itu bumbu-bumbu sedikit Itu supaya dia. nanti pas di ending beloknya luar biasa gitu kan. Betul, memang. Itu yang penulisnya benar-benar keren sih Ya, King Oja. betul. Ini kayak balik lagi ke Dagdet nih. Dagdet kan emang. Iya, Dagdet. Kita harus fokus Dagdet nih. Kita fokus Dagdet Ya. dulu. Mungkin Dagdet, kita benar. harus bahas Rakles ntar, cuman kayaknya ntar. Iya, nanti santai. Dagdet dulu. Dagdet dulu. Lihat sang apa? Penguasa luar alam semesta gitu kan. Cuman ya itu balik lagi dia yang bisa ngancurin dia sendiri ya, kekuatan dia sendiri. Iya, betul. Ya tuh. Nah itu maksudnya kayak saking OP-nya dia, saking pinternya dia gitu kan. Dia tuh ya udah gitu mau apa lagi. Nah itu kan contohnya Ya, kayak benar, mau apa lagi gitu, mau apa lagi ya udah dia main-main doang. Iya, Tuh. main-main doang. Iya, betul. Dan Dagdet ini nggak nyiptain jenderal sebanyak-banyaknya, padahal dia bisa kan nyiptain. Bisa, betul. Bisa nyiptain jenderal, tapi dia nyiptain cuma 5 kan. Betul. 5. Itu Cuma juga 5. itu juga satu yang dibangkitin kan yang lawannya Iya. si apa yang kuning tuh. Rita. Yang kuning ya benar. Iya. Aduh, Pak. Namanya anjir. Si Tachibana pokoknya mah. Iya, yang Tachibana itu. Sang. Intinya itulah ya. Yang kuning kan dia Iya, dibangkitin musuhnya dia tuh. Kayak, wah, benar. luar biasa. Dan anehnya juga kan si jenderal-jenderalnya tuh sebenarnya OP juga, cuma Betul. karena Dagdet lebih OP, pada nurut semua, nggak ada yang memberontak kan. Biasanya kalau di serial Super Sentai itu suka ada aja monster yang memberontak dari bosnya. Kalau ini mah nggak, karena takut mereka semua. Nah, itu dia. Bisa langsung dilenyapkan dalam satu jentikan. Betul. Gila sih. Emang gila Dagdet nih. Terus dia saking karena dia dewanya, dia tuh tinggalnya tuh nggak di antara ruang dan waktu. Dia bukan bukan hidup di ruang. Itu Dia tinggal di antara ruang karena dia yang nyiptain ruang dan waktunya tuh dia kan. Nah, iya betul. Itu dia yang luar biasanya dia. Gila itu kayak King Oh-nya sendiri nggak tahu kan si Dagdetnya di mana. Harus Nggak tahu. dipancing keluar gitu maksudnya biar tahu. Kucing luar Iya karena kan? nggak tahu di mana. Iya dia tuh emang wah anjir. Tuh bayangin kalau satu series dia diem aja di situ, wah ini udah nggak kelar ya apa sekarang tuh series. Makanya itu secara filosofis tuh bagus. Dan Iya, itu sebenarnya kalau mau hidup tenang,
Bisa, Bisa. coba secara filosofis, hidup kan nggak boleh datar-datar aja, Nah, harus itu ada turun naiknya. Nah, itu Harus mah. mati hidup lagi. Nah, dia Dia cara malah seneng, nah, mati hidup malah seneng. karena dia cara menikmati kehidupan gitu. Karena mau apa lagi? Balik lagi udah OP. Ya mau Udah apa lagi? nguasain apa aja, kayak ya udah mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Kekuatan. Cuma yang dipertanyakan otomatis. apakah ada yang menciptakan Dark Death? Nah, itu Pertanyaan filosofis itu. Pertanyaan, sebenarnya bisa dijawab, bisa dijawab itu. Jawabannya Kenapa Toei. tuh? Oh iya benar. Enggak. Kalau Enggak, ini itu. kalau misalnya dunia King Ojar ini secara filosofis Iya, kan secara hukum sebab akibat ini ada yang nyiptain, ini ada yang nyiptain. Kalau sampai ujungnya tuh berarti kan nggak diciptain siapa-siapa. Berarti bisa kita bilang dari itu sama dengan Tuhan kalau di universe-nya King Ojar. Kan semua ada yang nyiptain. Iya. Manusia diciptain bla bla bla, pokoknya mah secara hukum sebabnya kayak ini, misalnya pedang diciptain sama manusia diciptain sama siapa, terus gila diciptain sama orang ini. Cuma kan ada satu yang nggak ada yang nyiptain siapa-siapa, malah dia yang nyiptain kan, nggak diciptakan siapa-siapa. Itu Dark Death kan kalau dicipta King Ojar. Yap, betul. Berarti bisa dibilang Dark Death adalah Tuhannya. Sebenarnya iya, karena itu Iya, penguasa segala. Karena dia yang nyiptain kan, dunianya juga dunia tuh dia yang nyiptain, planet-planet tuh diceritanya. Iya, betul. Dia yang ngancurin juga lagi. Iya, benar itu. Makanya wajar kalau misalnya Dark Death se-OP itu, karena dia bisa dibilang Tuhannya di dunia King O, walaupun masa Tuhan kegocek sama manusia, Cok. Nah, itu lah salah satu yang bikin, tapi keren sih momen pas kegoceknya. Cuma kalau mau ditambah kesan realistis, kita terlalu berlebihan ya. Iya, Kita betul. coba bener-bener kurangnya di situ King O sebenarnya. Ya, tidak terlalu realistis, tapi keren waktu momen Herakles kegocek Dark Death tuh. Ya, betul itu. Tapi sebenarnya kan Dark Death-nya juga sempat seneng kan? Oh iya, benar. Iya, pas kegocek gitu tuh. Karena ada yang menanding kepintarannya dia. Iya, dan ada yang punya kekuatannya dia tuh. Nah, ini Pak. Dia tuh selalu seneng kalau misalkan ada yang lebih jago dari dia. Itu, Pak. Oh iya, benar. Merasa ada digira ya. Iya, merasa dirinya tuh ada yang menyaingi. Jadi nggak gampang puas gitu. Nah, itu iya, benar. Karena ada yang lebih jago nih. Oh, seneng nih. Kita berarti maksudnya ada benchmark lagi yang bisa dia pakai buat ngetes kekuatan dia. Itu. Iya, itu filosofis juga loh, Bang. Kan iya. Filosofinya gini loh. Adanya dia dianggap kuat karena ada yang lebih lemah dari dia kan. Iya. Logikanya gitu kan. Dia kuat karena ada yang nggak kuat. Nah, cuman kalau yang nggak kuatnya nggak ada, ya dia kekuatan dia nggak berarti gitu. Nah, itu dia. Jadi ketika ada yang lebih kuat dari dia merasa kekuatan dia itu ada artinya, gitulah. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya. Jadi kalau menang terus mah tuh buat apa gitu. Nah, itu dia. Makanya dia gabut gitu terus. Ya, benar. bisa sih, tapi bener sih, gabut ngapain lagi gitu kan. Iya, kalau udah punya semuanya ngapain lagi, udah ya cari perkara gelut gitu. Iya, betul. Tapi bener sih, ini di luar filosofisan, tapi ini bakalan dia tuh musuhnya semua Super Sentai. Dark Death tuh kalau misalkan jadi musuh Super Sentai, wah. Iya. Dibanding Zangayak waktu di Gokai, Dark Death lebih keren jauh. Jangan dibandingin. Entah kenapa, maksudnya secara ini ya, secara Zangayak secara desain lebih better. Cuman dari pembawaan cerita Dark Death lebih bagus banget kayak. Nih, mungkin gini ya, kalau analoginya. Kalau misalkan kita anggap Zangayak di ceritanya untuk desainnya adalah 100%, Dark Death tuh ada di angka 85% buat desain. Tapi kalau urusan karakternya secara personality, cerita dan kekuatan, Zangayak nih 100%. Tapi Dark Death tuh mungkin bisa sampai 500%-nya. Iya, iya kan, jauh jujur. Maksudnya itu kan Gokaiger tuh ngomongin universe, tapi musuhnya tidak menguasai universe. Nah, sedangkan ini Dark Death pencipta universe, ya paling cocok lah. Itu dia.
Makanya kalau Dagdet yang sebenarnya lebih bagus buat dijadiin ini apa? Iya, Main sumpah asli. semua villain persentai mungkin bagus sih. Iya. Ini apa di luar topik ya. Kan nanti next Super Sentai itu udah confirm, itu Super Sentai ke-50. Namanya aja nomor 1 apa gitu. Nomor 1 Sentai apa gitu. Oh iya. Wah, Iya, udah confirm namanya nomor 1 bla bla bla. Jer apa tuh lupa. Nah, nama wah. itu kan 50 itu kalau musuhnya seperti Dagdet ya, kalau bisa bikin karakter Nah, iya. kayak Dagdet itu pas sih. Ya betul. Itu bagus sih. Wah, Dagdet nih. Sebenarnya kita tuh di sini kalau mau ngejelasin Dagdet itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak tadi kan udah dikasih tau kayak manipulatif, memperbudak, terus angkuh, terus apalagi kekanak-kanakan. Sebenarnya tuh itu kayak garis besarnya, tapi kalau kita breakdown lagi, wah ini Iya. panjang Banyak yang banget. bisa dibahas. Soalnya kalau Banyak. nonton tuh, wah ini monster yang sesungguhnya gini, baru Iya. kerasa final-finalnya gitu. Ya, Jadi ya kita tuh udah terlalu suntuk dengan Betul. tujuan untuk menguasai dunia gitu. nah itu terlalu suntuk kayak Sudah ini terlalu suntuk dengan kayak menguasai dunia. SS sebelumnya siapa aja sih? Lu dari zaman baheula dari Sentai pertama emang Ya, ada yang itu. tujuannya selain menguasai dunia, semua pada menguasai dunia kan? Kayaknya iya sih sebenarnya. Kalau yang udah nguasain dunia emang belum ada sih sebenarnya. Iya. Iya, Di kalau Kamen Rider juga gitu. Sebenarnya tujuannya menguasai dunia. Di Kamen Rider juga kayak gitu. ya sebenarnya ya. Cuman ya ini kayak udah nguasain dunia terus apa? Nah kan itu ya udah. Ini sebenarnya kayak kita udah ini kayak apa formulanya fresh kan, terlebih lagi ya. Dagdet itu munculnya di pertengahan bukan dari awal. Nah itu Di fase kedua cerita. tuh. Nah itu kayak wah ini yang bikin Kan kita nyangkanya King Oyer tuh kita anggap jelek di season 1 karena bukan season 1 di arc 1 karena musuhnya lemah, tuh. musuhnya Nah itu cukup, kita tuh dulu nggak ada mempertanyakan ceritanya musuhnya. kita tuh mempertanyakan kayak King Desnara kok gampang banget ya kalah kayak gitu terus Asli, ternyata Makanya tuh bosan. ternyata fase bosan tuh. nah iya Fase jujur 1 ya terus pas ternyata di yang keduanya wah anjing gila ternyata Desnara tuh korban yang sebenarnya. Iya Itu edan sih. Iya, itu makanya Penggambaran ceritanya. penggambaran ceritanya King O bagus ditambah main villainnya juga bagus gitu dia. Iya. Kalau Desnara baru penggambaran villain pada umumnya. Nah iya awal-awal sebenarnya, iya betul. Menguasai, kan dia di bawah tanah. Iya. Dia cita-citanya menguasai dunia atas. Itu mah. Iya kita tuh sebenarnya pas awal lihat Desnara tuh kayak ini mah villain biasa mau nguasai dunia. Villain biasa. Terus nggak ada ceritanya. Awal-awal kita nonton apaan ini, nggak ada latar belakang musuhnya. Nggak ada ceritanya, lemah banget. Lemah lagi, kalah mulu. Nah itu yang jelas kalah mulu udah gitu doang. Ternyata perubahan drastis terjadi. Betul Pak. Dan ketika si monster punya cerita yang kuat, terus bener-bener manipulatif, bener-bener susah banget dikalahin waktu dia kalah, waktu dia mati secara permanen ya, ada kepuasan tersendiri. Betul. Ada kepuasan tersendiri itu kayak lega gitu. Ya. Kayak wah ini susah pisan gitu, nggak gampang gitu. Betul. Sebenarnya ya kalau ini Itu ya Dagdet ini salah satu main villain yang sangat membekas sih, jujur aja. Selain ini ya karena jujur sebelum Dagdet ada nih, satu-satunya main villain yang membekas adalah Enter doang. Dulu ya. Kalau dulu dulu tuh sebenarnya Enter doang. Terus pas masuk sini kayak wah anjing Dagdet membekas banget sih, sumpah. Dagdet bagus. Villain bagus. Iya sih. Kekurangannya cuma desain sebenarnya. Sebenarnya iya desainnya terlalu biasa sebenarnya, cuman pembawaan karakternya, wah itu bagus banget pembawaan karakternya sih. Desainnya jelek parah coy. Sebenarnya yang nggak berwujud lah desainnya, tapi menurut saya itu ada filosofinya. Kenapa dibikin nggak berwujud ya? Karena dia perwujudan itu sendiri anjay. Iya gila. Kenapa dia nggak berwujud? Karena dia yang menciptakan wujud, makanya dia tidak berwujud. Bagus, make sense kan Tuhan tidak bisa diwujudkan seperti apa kita nggak tahu. Nah itulah Dagdet coy. Kita nggak sebenarnya Dagdet itu gambaran abstrak. Ya desainnya aja kayak gitu, warnanya aja ngasal kan. Iya betul. Abstrak, itulah filosofis di balik penciptaan Dagdet. Mungkin pemikiran desainer toya seperti itu. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin. Iya. Nggak tahu. Mau lagi?
Sudah ya? Wah, Sudah kita lengkap. iya terlalu. Ini gicartan panjang coy bahas Pilain. Iya. Dibanding bahas Aceng, dibanding bahas Momoe Taro ini. Karena ini mas jarang terjadi di dunia pertokusatsuan. Betul ya. Di anime pun kayaknya yang se-OP ini ada sih tapi kayaknya ada, tapi jarang sih. Lebih ke arah mungkin ada, tapi kayak di beberapa doang sih ya. Kalau yang apa ya yang biasa-biasa pasti pengen menguasai dunia lah, itu udah pasti template banget sih. Ya maksudnya ini tuh kena ke hati karena intinya ya main-main udah itu. Nah, itu kenapa bisa bikin kena ke hati itu? Wah, ya ini kemanusiaan dipermainkan gitu, kayak kita hidup cuma jadi mainan Tuhan di dunia itu ya, Tuhan dalam tanda kutip, Tuhan doang gitu, kita hidup teh cuma ngalir doang gitu. Jadi manusia teh nggak punya free will, nggak punya kehendak bebas. Jadi kita teh cuma cuma pion aja gitu, digerakin aja. Digerakin aja gitu, cuma mainan lah intinya. Kan kalau mainan tuh kalau kita punya mainan kan kita gerak-gerakin tuh. Nah kayak gitulah. Kenapa ini bikin deep banget rasanya? Kayak fuck man. Kita mainan. Nah, edan. Iya. Memang terlalu edan sih. Keren ya. Mungkin betul. Segitu aja. Terlalu deep, terlalu panjang. Ya betul. Mungkin demikian episode G Podcast kali ini. Jangan lupa di follow di semua sosial media kita. Pertama nih di YouTube ya, di subscribe. Karena di YouTube nih viewers lumayan tapi subscriber tidak nambah, Pak. Masa iya sih. Kecewa. Kalau di YouTube G Podcast channel, kalau di Spotify G Podcast saja, G Podcast. Di Instagram sama di Twitter di @gpodcast_. Kalau sosial media saya juga sering upload teaser G Podcast di TikTok di @hasanabdur234 atau di @hasanabdurrahman kalau di Instagram. Kalau mau mengenali silahkan. Mau dimanapun pasti Nurari 1123. Oke. Demikian episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.